Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Salsabilah ingin menjelaskan sejarah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana waktu itu situasi Indonesia setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun tersebut, modernisasi, westernisasi, sekularisme dan sebagainya masuk ke Indonesia. Keprihatinan para pemimpin dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah yang kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Selanjutnya, adapun tokoh-tokoh yang ikut menyusun dalam konsep-konsep ini, yaitu Profesor Dr. Yasidi, Ahmad Asar Bashiri, Jidin Tamimi, dan sebagainya. Demikian menurut Muhammad Zaman Al-Kindi. Selanjutnya yaitu sistematika Islam dalam matan cita-cita dan keyakinan Muhammadiyah. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 ini kemudian dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tarjid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Saya Fitri Amaratu Sholihan NIM 129 akan melanjutkan materi kelompok kedua. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama yang menurut Muhammadiyah, yaitu angka 3 dan angka 4, yang berbunyi, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain Al-Quran dan As-Sunnah, seperti ijma dan qiyas bukan sumber, melainkan hanya ijtihad. Muhammadiyah bekerjasama untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu angka 5 yang berbunyi, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu bangsa negara yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrizal. Saya akan membacakan pemikiran Muhammadiyah dalam bidang akidah. Akidah Islam menurut Muhammadiyah dirumuskan sebagai konsekuensi logis, yang artinya dari gerakannya formulasi akidah yang dirumuskan dengan merujuk langsung kepada sumber utama ajaran Islam. Ajaran Islam itu disebut sebagai akidah sohihah, yang menolak sebagai bentuk campur tangan pemikiran teologis. Karakteristik akidah Muhammadiyah itu secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah nas. Nas adalah dasar rujukan akidah. Yang kedua, akal dalam soal akidah Muhammadiyah termasuk kelompok yang memandang kenisbian akal dalam masalah akidah.
Yang ketiga adalah kecondongan berpandangan ganda terhadap perbuatan manusia. Yang keempat, percaya pada qada dan qadar. Yang kelima, menetapkan sifat-sifat Allah. Yang kedua adalah pemikiran Muhammadiyah dalam bidang ibadah. Pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah merumuskan pengertian ibadah yakni sebagai berikut. Bertakaruf atau berserah diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan semua yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bagian ibadah di atas, selanjutnya Muhammadiyah membedakan ibadah menjadi dua, yaitu ibadah khusus atau ibadah mahdlah, yakni ibadah yang telah ditetapkan secara pasti oleh syara, baik rincian, tingkah laku, maupun tata cara. Contohnya, sholat umroh dan haji. Ibadah pada umumnya itu segala amalan ke dunia yang diizinkan Allah. Ibadah umum ini di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga, bidang muamalah duniawi. Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang duniawi dari segi bahasa muamalat berarti berbagai macam amalan keduniaan. Karena kalau dilihat dari segi istilah mengandung pengertian tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dengan benda. Dalam hal ini, agama Islam memberikan berbagai pedoman baik dalam bentuk akidah hukum yang ditegaskan oleh ajaran Islam, meliputi masalah hukum nikah, waris, dan masih banyaknya lagi. Dan selanjutnya, Muhammadiyah juga bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau dalam kurungnya pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam prinsip-prinsip Majelis Tarjih poin 14 disebutkan dalam hal-hal termasuk al-umurud duniawiyah yang tidak termasuk tugas para nabi. Menggunakan akal sehat diperlukan demi untuk tercapainya kemaslahatan umat. Adapun prinsip-prinsip muamalah yang penting antara lain, menganut mubah harus dilakukan dengan saling rela, artinya tidak ada yang dipaksa, harus saling menguntungkan, harus saling dengan keadilan. Yang keempat adalah pemikiran Muhammadiyah dalam bidang akhlak. Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang akhlak mengingat pentingnya akhlak dalam kaitannya dengan keimanan seseorang. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga dengan tegas menempatkan akhlak sebagai salah satu sendi dasar sikap keberagamaan. Dalam matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah dijelaskan, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, tidak bersendi pada nilai-nilai ciptaan manusia.